Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan, dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita bersama. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk bisa membaca mutolaah wahyunipun Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga tercurah kepada keluarga, sahabatnya dan juga seluruh umatnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kisah tentang Madinah, Bapak Ibu sekalian. Ya, tentang Madinah sebagai kota Nabi, ya, sebagai kota Nabi. Di sini Madinah sebagai kota hijrah, iman dan perjuangan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat An-Nisa ayat 97 sampai 99 itu firman Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita bersama terkait dengan kewajiban hijrah yang dilakukan oleh para sahabat pada zaman itu, pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pindah, ya, dari Mekah menuju Madinah. Kita baca dahulu Bapak Ibu sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina tawaffahumul malaika Innalladzina tawaffahumul malaika zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam
wasa'at masira illal mustad'afin minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila faulaika asallahu an ya'fuwa anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang tawafa yang mewafatkan hum mereka itu al malaikatu yaitu malaikat, yaitu orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat. Zalimi anfusihim yang mana keadaan mereka itu mendolimi diri mereka sendiri. Qalu malaikat itu bertanya kepada mereka, fima kuntum, ada apa dengan kalian? Qalu orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat itu menjawab, kunna mustad'afina fil ardh. Kunna sesungguhnya kami mustad'afina dalam keadaan lemah fil ardi di bumi ini. Qalu malaikat menjawab, alam takun, bukankah ardullahi bumi Allah itu wasi'atan luas, fatuhajiru fiha, maka kamu bisa hijrah pindah ke negeri, ke bumi Allah itu. Faulaika, maka mereka itu keadaannya adalah ma'wahum, tempat mereka itu adalah jahannam, yaitu neraka jahannam. Wasa'at masiro, wasa'at sejelek-jelek masiro, tempat kembali. Illa kecuali al-mustad'afin, orang-orang yang lemah, minar rijali dari laki-laki, wan nisa'i dan perempuan, wal wildani dan anak-anak. La yastati'una, yang mereka itu tidak mampu, hilatan melakukan daya upaya, wala yahtaduna dan mereka itu tidak ngerti, tidak mendapatkan petunjuk, sabila jalan untuk hijrah itu. Faulaika, maka mereka itu adalah asallah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala ayafuwa, memberikan ampunan anhum terhadap mereka. Wa kana Allah, dan Allah itu adalah afuwan, maha pengampun, ghafuro, ya, maha pemaaf, ghafuro lagi maha pengampun. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam sudah di Madinah. Ini surat An-Nisa, ini surat yang turun di Madinah. Jadi para
orang-orang Islam yang masih ada di Mekah itu memang dimotivasi untuk terus melakukan kepindahan tempat dari Mekah menuju Madinah sebagai tempat baru, tempat di mana kaum muslimin itu dapat menyemaikan iman, ya, dapat berjuang bersama Kanjeng Nabi, begitu. Sehingga kalau bersama-sama itu kekuatan kaum muslimin itu menjadi kuat kalau dibandingkan dengan kaum muslimin itu menyebar di mana-mana. Nah, oleh sebab itu disinilah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kepada laki-laki perempuan yang beriman kepada Allah untuk melakukan kepindahan dalam rangka untuk berjuang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membangun kota Madinah, membangun kota iman dan perjuangan itu dalam rangka untuk izzah li kalimatillah, li'i'la'i kalimatillah, dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja memang juga ada di antara orang-orang yang dimotivasi itu dengan alasan lemah. Ya, alasan lemah sebenarnya ya tidak lemah, tapi karena berat untuk meninggalkan harta, berat untuk meninggalkan keluarga, berat untuk meninggalkan anak-anak mereka, berat untuk meninggalkan macam-macam. Gondelane akeh. Karena gondelannya banyak itu tadi, maka berat bagi mereka untuk bisa pergi meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Nah ini, maka kemudian kondisi yang semacam itu kan ketika mereka itu diwafatkan, dicabut nyawanya oleh malaikat, mereka ditanya oleh malaikat, fima kuntum, ngapa kalian dalam keadaan begini? Alasan mereka menyatakan kunna mustad'afina fil ard, kami tidak bisa apa-apa di sini, ya, kami ditindas. Tapi mengapa kalian tidak mau pindah, kata malaikat. Maka kalau orang yang berpasrah diri begitu, yang artinya meninggalkan perjuangan bersama Nabi pada zaman itu, pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal Nabi memerintahkan untuk segera pindah, mereka tidak mau pindah, maka ancamannya itu sangat berat. Faulaika ma'wahum jahannam, karena mereka tidak lagi taat dan tunduk kepada perintah Allah, tidak tunduk lagi kepada perintahnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara fisik mereka mampu, tetapi tidak melakukannya. Nah ini berat Bapak Ibu sekalian, ancaman dulu para sahabat yang balelo kepada perintah dan firman Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus memang kita sebagai umat manusia menika memang sekali-kali Bapak Ibu sekalian, sekali-kali itu bisa menengok bumi Allah yang lain. Umpamanya ya wisata kemanalah begitu ya, wisata dalam rangka untuk melihat situasi dan keadaan saudara-saudara kita yang di tempat yang lain, dalam rangka untuk belajar, dalam rangka untuk memperkuat iman. Kalau di Muhammadiyah menika wisata religius, wisata dakwah. Nah niku saya niku dalam rangka untuk memperkuat dakwah, ya. Jadi wisata ada tujuannya, tidak sekedar menikmati pemandangan indah, tidak sekedar menikmati senang-senang begitu, sekaligus di samping senang nyenengke ati, tapi juga bisa belajar banyak dengan lingkungan yang lain. Nah ini juga salah satu bentuk hijrah Bapak Ibu sekalian. Bentuk hijrah rohaniyah, menyenangkan hati sekaligus kita dapat belajar kepada yang lain begitu. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebelum diangkat oleh Allah sebagai
seorang nabi dan seorang rasul juga diwisatakan oleh Allah melalui wasilahnya pamannya, wasilahnya kakeknya, begitu ya, diajak ke Syam dan lain sebagainya. Nah, pada saat di Mekah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi dan situasi pahit, para sahabatnya berat menghadapi ujian. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menginstruksikan sahabatnya yang lain untuk pindah sementara ke Abesina, mengamankan iman ke Abesina, ke Ethiopia, ke mana-mana, ke beberapa kota di sekitar Mekah, begitu ya. Begitu. Itu juga salah satu bentuk pembelajaran para sahabat. Dari tempat-tempat barulah itu para sahabat juga banyak belajar dengan situasi baru dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya artinya ya ngeten, karena bumi Allah menika luas Bapak Ibu sekalian, maka di dalam banyak ayat Al-Qur'an menika Gusti Allah nggih napa menekankan kepada kita untuk melakukan perjalanan. Nen panjenengan wonten kajoran meniki nggih ampun untek mawon wonten kajoran. Sekali-kali yo nengok Yogyo, sekali-kali nengok Surabaya. Ngoten. Supaya seneng lho, Jogja iki ngene to rasane, ngoten niku. Sambil mampir ke masjid mana begitu. Oh, kok masjid itu kok apik ini ya, gimana cara pengelolaannya. Nah, itu menyegarkan rohani sekaligus dapat belajar. Ya mudah-mudahan nanti Bapak Ibu sekalian suatu kesempatan habis pandemi begitu nggih, nyenengke awak umpamanya mau pergi kemana bersama-sama gitu. Ya. Dalam rangka untuk menyenangkan sekaligus dapat belajar, umpamanya pergi ke Masjid Jogokarian bersama-sama ke sana untuk belajar. Umpamanya pengen jamaah, umpamanya jamaah subuh apa tuh jamaah maghrib atau jamaah asyar wonten Jogokarian umpamanya ngoten. Rasane pripun to berjamaah di sini itu ya. Itu bisa belajar di sana. Ya ngoten niku. Cita-cita itu ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Terus kalau kita bisa ya berkeinginan ya mudah-mudahan Allah menika napa paring kesempatan keluangan datang kita sedaya kalau bisa nggih bisa kita wisata sampai ke Madinah ngoten niku. Nggih. Mengunjungi kotanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, menika sebagai contoh umpamanya Bapak Ibu sekalian dalam surat Az-Zumar ayat yang 10 menika Allah Subhanahu wa taala ngendika kul ya ibadil ladzina amanu. Kul katakanlah, sampaikanlah wahai Muhammad, wahai Nabi. Ya ibadil ladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman. Ya. Ittaqu, bertakwalah kalian itu rabbakum kepada Tuhan kalian, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Orang-orang yang berbuat baik pada saat hidup di dunia itu mereka itu akan mendapatkan kebaikan. Wa ardullahi wasi'ah, dan bumi Allah itu luas. Jadi wong iki bumine Allah iki mboten sak godhong kelor, tapi luas sekali. Nah, kalau bisa ya kita ngerti belahan bumi yang lain. Nah, menika. Innama yuwaffas sabirun, sesungguhnya orang-orang yang sabar itu yuwaffa, diberikan balasan ajrohum, pahala mereka bighairi hisabin, tanpa hisab. Nah, ketika orang itu ya namanya hijrah, yang namanya pergi ke tempat yang baru, ya melakukan wisata dakwah ataupun yang lain, itu kan juga penuh kesabaran, diuji dengan banyak cobaan, harus banyak sabar. Bagi orang-orang yang bisa menghadapinya itu tadi, maka diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala kesabaran itu.
Nah ngoten. Terus ya kita bisanya hijrah ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Hijrah niku dalam bentuk wisata. Wisata untuk menengok tempat lain dalam rangka untuk meningkatkan ya kebaikan kita. Dapat belajar dari tempat yang baru itu tadi, bukan pindah ya. Kalau tempat kita sudah di sini mau pindah kemana? Ngoten. Terus kita bisa menengok tempat yang lain, belajar dan lain sebagainya. Nah, begitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus alasan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memotivasi para sahabatnya untuk pindah ke Madinah itu yang pertama adalah dalam rangka untuk menyatukan kekuatan dakwah. Itu salah satunya. Karena dengan bersatunya kekuatan kaum muslimin yang berserak itu tadi, maka perjuangan itu akan lebih solid, lebih kuat. Itu tujuannya. Sehingga betul-betul didorong betul bagi orang-orang yang memiliki kemampuan itu. Karena apa? Karena memang ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW menginjakkan kakinya di Madinah menika, memang kaum muslimin belum banyak. Menurut beberapa kitab tarikh menika sekitar 500 orang yang sudah diislamkan dari perjanjian Aqobah pertama, kedua, dan beberapa saat setelah Kanjeng Nabi di Madinah menika ya sekitar 500 orang, dan itu terus bergerak tambah. Oleh sebab itu ketika Kanjeng Nabi mampu hijrah bersama para sahabat yang lain, maka kaum muslimin yang lain yang masih ada di Mekah menika dimotivasi betul untuk bisa segera berangkat yang mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan hijrah menika dalam rangka untuk menyatukan kekuatan. Nah, menika termasuk juga nanti sahabat-sahabat Nabi yang hijrah ke beberapa wilayah seperti Abisina dan sebagainya itu juga nanti kembali ke Madinah. Jadi tidak lagi ke Mekah tapi ke Madinah. Diminta oleh Kanjeng Nabi untuk kembali tapi ke Madinah. Bersatu bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk dakwah menika. Nah, artosipun Bapak Ibu sekalian dari pelajaran itu, dari pelajaran tarikh menika Bapak Ibu sekalian, memang ya kalau kita ingin kuat ya harus kita satukan kekuatan Bapak Ibu sekalian. Kita satukan kekuatan bersama dalam satu organisasi, enggak saling berserak begitu. Kalau saling berserak, kita berkeinginan untuk apa gitu, bangun opo ya ora iso. Tapi kalau kita bersama-sama, maka semuanya itu kalau kita memiliki keinginan, maka kita insya Allah bisa mencapainya. Pokoknya bikin apa begitu di Kajuran ini, kita bisa bersama-sama kita memulainya. Nah begitu. Tetapi kalau kita sudah berserak sendiri-sendiri begitu, nafsi-nafsi, walaupun jumlahnya banyak tidak akan mungkin bisa tercapai. Tetapi kalau bersama-sama kita satukan niat kita, berjuang bersama untuk mewujudkannya, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Begitu Bapak Ibu. Dan ini yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi menikah. Terus dari yang kecil, kekuatan kelompok kecil itu, kemudian Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapat menghimpun kekuatan yang begitu luar biasa, sehingga kemudian tidak begitu lama Kanjeng Nabi di Madinah menika seluruh Jazirah Arabia menika dapat diislamkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebagai wujud kenangan kepada kepada Madinah ya, kepada lingkungan di mana Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu hidup itu, maka ada beberapa hadis yang memotivasi kita Bapak Ibu sekalian. Kalau kita memiliki memiliki kesempatan, memiliki kemampuan bagi kita, ya kita bisa untuk kemudian ziarah, kita pergi ke Madinah, pergi ke tanah haram menika dalam rangka untuk melihat, dalam rangka untuk memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, la tushaddur rihalu illa
ilal masjidil haram wa wal masjidil aqsa. Jadi 3 masjid ini, masjid utama itu memang dianjurkan oleh Kanjeng Nabi untuk dikunjungi, ya. La tusaddu, tidak ditekankan ar-rihalu, perjalanan, illa, kecuali ilal masjidil haram, yaitu perjalanan ke masjidil haram, wa masjidi, dan masjidku ini, kata Nabi, wal masjidil aqsa, dan masjid al-aqsa. Nah itu kalau bisa kunjung luar biasa menikah Bapak Ibu sekalian, ya. Hanya saja memang kita karena jaraknya jauh menikah, ya. Jaraknya jauh itu ya butuh energi, butuh ya harta, itu kan, ya begitu. Jadi bagi orang-orang yang memiliki kemampuan menikah, kalau bisa ya di samping haji bisa melakukan umroh, ya. Umroh menikah sekarang berapa? Sekitar 25 atau 30 juta, ya, untuk umroh, begitu, selama 10 hari, ya. Umroh selama 10 hari harganya segitu, ya lumayan Bapak Ibu sekalian, bagi kita, ya, duit segitu ya lumayan, ya, gitu. Ya paling tidak Bapak Ibu sekalian iso haji itu ya sudah lumayan itu. Bisa haji seumur hidup sekali saja sudah luar biasa itu, ya. Tapi haji itu yaitu kendalanya itu kalau kita itu nabung daftar sekarang itu baru 20 tahun yang akan datang itu baru bisa berangkat. Itu kelemahannya ngoten niku. Jadi tidak bisa seketika. Kita daftar sekarang 20 tahun yang akan datang baru bisa berangkat. Begitu. Itu kalau haji. Tapi kalau umroh kan bisa tiap saat, umpamanya tahun ini kita pengen umroh bisa berangkat begitu kalau punya duit. Nah, tapi kalau haji tidak, harus daftar dulu baru ngantri, gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengapa kita diperintahkan oleh Nabi untuk kemudian mengunjungi kota Madinah menika? Ini ada beberapa keutamaan Bapak Ibu sekalian terkait kota Madinah menika. Ini ada beberapa hadis yang saya kutipkan di sini, bahwa yang pertama bahwa Madinah menika sebagai tanah haram. Sebagai tanah haram. Selain kota Mekah, kota Madinah menika adalah sebagai tanah haram. Kalau tanah haramnya kota Mekah menika semenjak Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam hidup di Mekah, maka melalui lisannya Kanjeng Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim menetapkan kalau kota Mekah menika sebagai tanah haram. Nah, tetapi ketika untuk Madinah menika adalah ketika zamannya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi hijrah kemudian membangun kota itu, Nabi menetapkan bahwasanya kota Madinah menika sebagai tanah haram. Yaitu tanah haram, artinya tanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pohon liarnya tidak boleh ditebang, ya. Kemudian binatang liarnya tidak boleh diburu. Itu Madinah. Begitu. Jadi sama seperti Mekah, Madinah juga begitu. Jadi pohon-pohonnya tidak boleh ditebang, binatang-binatang liarnya tidak boleh diburu. Itu yang dimaksudkan dengan al-haram menikah. Jadi melakukan perburuan itu tidak diperkenankan di kota Madinah. Nah, ini ada beberapa riwayat terkait dengan haramnya kota Madinah menikah. Yang salah satunya adalah yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah. Ya, sahabat Jabir bin Abdillah itu meriwayatkan dari sabdanipun Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Ibrahima harrama Makkah. Sesungguhnya Nabiullah Ibrahim ini telah mengharamkan kota Mekah. Wa ini, kata Nabi, wa ini, dan sesungguhnya aku aku mengharamkan al-Madinah, yaitu kota Madinah, ma baina labataiha, di antara kedua wilayah
Labatun menika tanah yang ada apa namanya batu hitamnya, ya batasnya itu ya, itu batas. Ini wilayah di luar kota Madinah itu sebagai pembatas, ya sebagai pembatas. Madinah itu sebagai tanah haram. Nah ini Kanjeng Nabi Muhammad SAW sendiri yang mengharamkan daripada kota Madinah menika. Artinya diharamkan itu maksudnya adalah dimuliakan, makhluk hidup yang ada di kota itu dimuliakan, tidak boleh dibunuh, tidak boleh diburu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, bahwa jaminan syafaat bagi orang yang meninggal di Madinah. Sebagaimana juga di Mekah, ya. Orang yang meninggal di Mekah, di Madinah itu jaminannya itu syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kalau orang yang meninggal itu dalam keadaan iman, ya. Jadi ada syaratnya dalam keadaan iman. Kalau orang kafir meninggal di kota Mekah, Madinah, ya nggak dapat jaminan syafaat. Tapi bagi orang-orang yang memiliki iman, maka mendapatkan jaminan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kelebihannya. Jadi meninggalnya di sana, maka mendapatkan jaminan syafaat. Maka banyak Bapak Ibu sekalian orang-orang yang ibadah haji, umroh itu berharap untuk meninggal wonten Mekah Madinah itu kathah. Nggih. Kathah. Terus pengen meninggal di Mekah dan Madinah menika. Karena memang jaminan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Salah satu kali pun umpamanya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abdullah bin Umar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengendika, manis tato ayamuta fil Madinah fal yamut biha. Barang siapa yang mampu untuk meninggal dunia di Madinah, maka lakukanlah di sana. Ya, lakukanlah di sana. Fa inni asfa'u liman yamutu biha. Karena apa? Karena sesungguhnya aku akan memberikan syafaat bagi orang yang meninggal dunia di Madinah tersebut. Itu jaminan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini makanya Umar ibn al-Khattab menikah salah seorang sahabat itu Kanjeng Nabi sampai ndonga. Nggih. Dongane niku nggih ngoten niku pengin meninggal di kotanya Nabi atau mati dalam keadaan syahid. Ini salah satu galipun donganipun Kanjeng Nabi, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku syahadah fi sabilik. Syahid, mati syahid di jalanmu. Waj'al mauti fi baladi rasulik, dan jadikanlah kematianku ini di negerinya utusanmu. Maksudnya kota Madinah. Nah, Kanjeng Sayyidina Umar dapat dua-duanya, syahid sekaligus meninggal mati wonten Madinah. Nika syahid juga meninggal wonten Madinah karena beliau itu meninggal pada lenggak sana pas sholat subuh mungkin. Ditikam oleh orang munafik, ya. Pada saat sholat subuh ditikam oleh orang munafik, dalam beliau meninggal dalam keadaan syahid sekaligus di kotanya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terus donganipun Umar Umar ibn al-Khattab, sahabat Umar ibn al-Khattab menikah, dua-duanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, menikah. Ya banyak Bapak Ibu para ahli, para ulama menika berharap betul untuk meninggal wonten Madinah, Mekah niku kathah. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, keutamaan menuntut ilmu di kota tersebut. Nah, menika. Jadi memang dulu Bapak Ibu sekalian, kalau zaman dulu menika para orang-orang yang haji hujaj menika adalah di samping sebagai seorang haji pada umumnya adalah mereka itu motivasi pergi ke Mekah untuk haji menika juga menuntut ilmu.
zaman dulu ya. Kalau zaman dulu kan belum dibatasi tinggal, ya kan? Kalau sekarang kan paling lama berapa? 40 hari ya? 40 hari ya, paling lama menikah. Kalau zaman dulu tidak. Sebagai contoh kayak Haji Ahmad Dahlan menikah kan haji, tapi sekaligus menuntut ilmu. Tinggal wonten Mekah, wonten Madinah selama 4 tahun, 3 tahun menuntut ilmu di sana sambil ngibadah haji. Baru setelah itu pulang ke Indonesia. Jadi itu motivasi zaman dahulu menikah ketika belum ada pembatasan, orang-orang hujat, orang-orang yang melakukan ibadah haji dalam rangka untuk menuntut ilmu di sana. Ya karena dua kota ini adalah merupakan pusat ilmu keislaman pada zaman itu. Sehingga kemudian pada zaman itu sebelum penjajahan sebelum Indonesia merdeka, belum ada pembatasan terkait dengan kunjungan di dua kota suci ini, ya dimanfaatkan betul oleh orang-orang Indonesia. Sehingga orang Indonesia ketika berhaji pulang ke Indonesia itu pasti diawasi oleh pemerintah kolonial Belanda. Karena apa? Pasti dia itu memiliki kapasitas ilmu yang lebih dibandingkan dengan orang-orang yang belum berhaji. Karena mereka belajar di dua kota menika. Apakah di Madinah ataukah di Mekah menika. Dan biasanya juga menyebarkan ajaran pembaharuan yang itu biasanya melawan kolonial Belanda, pemerintahan kolonial pada zaman itu. Sehingga kemudian orang-orang haji itu digelari haji, Bapak Ibu sekalian, itu sebagai penanda zaman dahulu. Itu Pak Haji, itu sebagai penanda untuk pengawasan pemerintah kolonial kepada orang-orang yang telah pulang dari Mekah. Begitu. Itu bukan gelaran yang pemberian yang gelaran itu sebagai tujuan politik untuk menandai. Jadi siapa di sini Pak Haji di kampung sini gitu. Oh itu Pak Haji itu, sudah dikenal oleh Belanda, dikenali oleh Belanda. Itu. Jadi itu salah satu cerita sejarah gelar haji, Bapak Ibu sekalian. Jadi gelar haji itu karena faktor politik itu sangat kental, sangat dominan pada zaman itu, ya. Pada zaman sebelum Indonesia merdeka itu, karena apa? Karena faktor pembatasan politik oleh pemerintah kolonial Belanda. Karena banyak orang-orang yang telah menunaikan ibadah haji pada zaman itu melakukan pemberontakan kepada Belanda. Begitu. Rata-rata di mana-mana pemberontakan itu dipimpin oleh para haji. Di Sumatera Barat itu kan Imam Bonjol itu setelah pulang dari haji melakukan perlawanan kepada Belanda. Demikian juga Pangeran Diponegoro setelah haji melakukan perlawanan kepada Belanda. Banyak. Jadi orang-orang yang telah melakukan ibadah haji rata-rata melakukan perlawanan kepada pemerintah kolonial Belanda. Sehingga kemudian gelaran haji itu dulu adalah motivasinya adalah motivasi politik. Ya. Begitu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, aman dari taun dan dajjal. Terus dua kota Madinah dan Mekah menika itu diriwayatkan bahwasanya aman dari taun, aman dari dajjal. Ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ala angqabil Madinati malaikatun, di tiap-tiap pintu masuk kota Madinah menika. Ala angqabil Madinah malaikatun, ada malaikat la yadkhuluha ta'un walad dajjal, yang karena ditunggu oleh malaikat itu maka penyakit ta'un dan dajjal itu tidak akan masuk ke kota Madinah menika. La yadkhuluha ta'un walad dajjal, dijaga oleh para malaikat. Nah, begitu. Jadi ya ini banyak terjadi riwayat ya yang terkait dengan taun begitu ya, pada zamannya Umar kalau nggak salah terjadi taun itu kota Madinah itu aman. Pada zaman Umar menika banyak terjadi taun di wilayah sekitar Madinah seperti Kufah, Basrah, Irak, taun ya, tapi Madinah alhamdulillah aman ya. Kalau COVID ini termasuk taun nggak?
Ada yang menyatakan termasuk taun, ada yang menyatakan tidak termasuk. Karena kalau taun menika kematiannya kematian massal. Kalau Covid kan apa ya cuman sakit ya. Cuman sakit yang kemudian itu bisa pulih kembali. Kalau taun menika ibaratipun kayak kalau zaman dulu pagebluk ya. Jadi mati itu wis pokoknya luar biasa begitu kematian itu. Jadi ya sebagai contoh umpamanya ketika di Mesir dilanda taun menika salah seorang imam hadis Ibnul Hajar Al Asqalani itu punya anak 9, semuanya meninggal dunia. Putrani pun 9 meninggal dunia semua. Itu sedihnya Ibnu Hajar Al Asqalani begitu luar biasa yang kemudian beliau menulis kitab ini tentang taun. Kemudian beliau pindah dari Mesir pindah ke Syria. Ya, putranya pun meninggal kabeh. Pun remaja, gadis, ada yang sudah berkeluarga meninggal kabeh karena kena taun. Sehingga dari peristiwa itu kemudian Ibnu Hajar Al Asqalani pindah ke Syria. Niki jaminanipun Bapak Ibu sekalian. Jadi terus Dajjal itu terutama peristiwa akhir zaman ya. Ya kalau kita mudah-mudahan ya tidak ini Bapak Ibu sekalian, tidak melihat ini ya peristiwa Dajjal menika muncul menika. Kemudian yang kelima Bapak Ibu sekalian bahwasanya kota Madinah itu sebagai rumah iman. Dikatakan di sini dalam hadis innal imana la ya'zuru ilal madinati kama ta'zurul hayatu ila hujriha. Sesungguhnya iman menika la ya'zuru sungguh akan kembali ilal Madinah ke Madinah. Kama ta'zurul hayatu ila hujriha sebagaimana kembalinya ular itu ke sarangnya. Begitu. Terus Madinah menika sebagai rumah iman. Maksud itu rumah iman menika Madinah menika sebagai parameter terhadap nilai-nilai keislaman, nilai-nilai keimanan. Termasuk juga dalam kaitannya dengan hadis. Hadis-hadis Nabi menika parameteripun adalah Madinah. Dulu ketika Bapak Ibu sekalian ketika tahun abad pertama kedua hijrah. Ya. Abad pertama dan kedua hijrah menika rujukan hadis itu banyak kemudian dari imam-imam yang ada di Madinah. Ya sebagai contoh namanya Imam Malik bin Anas yang menulis kitab Al-Muwatta itu kitab hadis yang pertama yang ditulis oleh seorang imam sebelum Sahih Bukhari, Muslim, An-Nasai, Abu Dawud dan seterusnya. Itu adalah orang yang tinggal di Madinah, yaitu yang tinggal di Madinah. Nah, ketika ketika Imam Abu Hanifah tinggal di Irak itu kan tidak banyak hadis yang beliau bawakan, sehingga kemudian keputusan hukumnya itu lebih banyak menyandarkan kepada sisi akal dan rasional. Itu mazhab Hanafi menika, nggih. Nah, itu tetapi sebaliknya mazhab Maliki, ya, mazhab Maliki itu adalah keputusan hukumnya banyak didasarkan kepada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berkembang penulisan hadis Nabi sampai kemudian era abad kedua hijrah menika masuk ke 3 hijrah, yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian Sunan An-Nasai, Sunan Abi Dawud dan lain sebagainya dan seterusnya sampai kemudian Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu anhu. Jadi begitu. Jadi parameternya faktor keimanan menika adalah kan Madinah menika. Jadi ya karena Madinah menika adalah merupakan pusat ilmu, pusat penyebaran hadis, sehingga kemudian ukuran-ukuran keimanan itu nantinya kemudian dirujukkan kepada hadisipun Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sumbernya adalah dari orang-orang Madinah, terus sahabat-sahabat Nabi yang ada di Madinah yang hidup bersama Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menikah. Ya, menurut ini juga Bapak Ibu sekalian, menurut
para pensyarah hadis bahwasanya iman itu akan kembali Madinah sebagaimana ular itu akan kembali ke sarangnya, maksudnya ketika semua manusia itu nantinya kufur, ya, musyrik, tidak lagi iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hanya kota Madinah saja yang masih memiliki iman itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi penduduk Madinah saja yang memiliki iman kepada Allah. Ketika seluruh dunia menikah tidak iman lagi kepada Allah karena dipengaruhi oleh Dajjal ataupun yang lain menikah, sehingga mereka imannya jadi berbalik menikah, maka kemudian hanya Madinah itulah yang kemudian terjamin iman, penduduk Madinah itulah yang kemudian yang masih memiliki iman kepada Allah dan Rasulnya, yang lainnya pada kufur semua. Itu situasi akhir zaman ngoten niku Bapak sekalian. Ya. Kemudian yang keenam Bapak Ibu sekalian, keutamaan sholat. Nah ini luar biasa nih Bapak Ibu sekalian. Ya. Sholat wonten masjidipun Kanjeng Nabi menika 1000 kali pahalanipun kalau kita sholat biasa wonten ngaten niki, masjid ngaten niki Bapak Ibu. Itu masjid sama ngeten. Kita sholat wonten Masjid Madinah itu 1000 kali Bapak Ibu sekalian pahalanipun. Coba bayangkan. 1000 kali. Apalagi kalau kita bisa sholat wonten Masjid Al-Haram 100.000 kali. 100.000 kali lipat pahalanipun itu dari masjid-masjid biasa. Ini sabdanipun Kanjeng Nabi ngoten niki Bapak. Jadi salatun fil Masjidil Haram mi'atu alafi salatin. Jadi salat di Masjidil Haram menika itu sama dengan sholat 100.000 kali sholat. Wa sholatun fi masjidi alfu sholatin, dan sholat di masjidku ini 1000 kali sama dengan 1000 kali sholat. Begitu. Ini salah, saya tulisnya salah Bapak Ibu saya. 100 kali. Yang benar adalah 1000 kali sholat. Wa fi Baitul Maqdis khamsu mi'ati sholatin. Di Baitul Maqdis itu sama dengan 500 kali sholat. Luar biasa. Oke. Terus pahala pun begitu luar biasa. Apalagi Bapak Ibu sekalian nanti kalau bisa pas haji melakukan arba'in selama seminggu, ya. Arba'in seminggu atau 8 hari mending. 8 hari, ya. Arba'in, sholat arba'in wonten Masjid Nabawi luar biasa. Itu sholat 5 waktu tanpa putus selama 40 kali waktu. Bapak Ibu kalau yang pernah haji pasti melakukan arba'in, okay. Melakukan arba'in wonten Masjid Nabawi menika. Karena pahalanya luar biasa, 1000 kali sholat dari masjid biasa. Ustaz, okay. Berarti bagi penduduk sana itu nilai pahalanya daripada Indonesia lebih banyak sana. Mesti ini pun bagi orang yang sholat wonten Masjid Nabi. Tapi kan banyak juga orang penduduk sana yang tidak sholat di Masjid Nabi. Makanya saking karena begitu banyaknya Bapak Ibu sekalian penduduk Makkah dan Madinah menika ketika waktu sholat tiba tutup kabeh daganganipun. Dagangan ditinggal, dibiarkan begitu saja atau ditutup, ya. Ditinggal pergi untuk melaksanakan sholat, begitu. Ngebotke sholat begitu pahalanya begitu luar biasa. Makanya Bapak Ibu sekalian kalau nanti Bapak Ibu sekalian kesempatan untuk umroh ataupun haji, itu kesempatan arba'in dimanfaatkan betul. Selama di Mekah, di Madinah itu untuk bisa sholat wonten masjid nika. Karena pahalanipun itu tidak ada bandingnya dengan sholat di masjid biasa ngeten niki. Nggih. Ya. Nggih. Menika sing menika terusé yang pahalanya 100.000 itu tidak hanya di Masjidil Haram tapi di masjid-masjid sekitar Mekah, betul? Mboten. Di Masjid Al-Haram. Masjid Al-Haram. Masjid Jin mboten. Mboten. Jadi Masjid Al-Haramnya ini. Jadi ini disebutkan fil Masjidil Haram.
wa fi masjidi hada wa fi Baitil Maqdis. Itu jadi selain Al-Haram atau Masjid Nabawi maka tidak. Kan ada kan di sekitaran masjid itu kan apa namanya? Masjid-masjid selain daripada masjid itu. Itu tidak masuk dalam kategori Masjidil Haram ataupun Masjidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali perluasan. Kalau Masjid Nabi kan diperluas ya. Masjid Al-Haram diperluas. Kalau kita sholat di emperane di halamannya ya sama. Karena perluasan menika hukumnya sama dengan masjidnya. Ini masjid lain Boten. Kalau kita masuk di perluasannya menika kita dihitung hukumnya sama. Kita itu sholat di dalamnya menika. Yaitu. Karena ya, hukum perluasan menika adalah hukumnya sama dengan yang itu intinya ngoten niku. Itu ngoten niku Bapak Ibu. Walaupun di emperan, walaupun di halamannya. Gitu. Ya sebagai contoh umpamanya sekarang ya orang ibadah haji itu sampai berapa ribu? 2 miliar. 2 miliar. Berapa? 2 juta ya? 2 juta ya? 2 juta orang ya? Ya, 2 juta orang berkumpul jadi satu di tempat ini. Kalau masuk semua ke dalam kan nggak memungkinkan ini. Ya sampai emperan, sampai halaman, ya sampai trotoarnya. Selama itu masih gandeng dengan Masjid Nabawi atau Masjid Al-Haramnya itu masih dihukumi sama kita itu sholat di dalamnya. Ngoten Bapak. Jadi bukan masjid di luaran itu, nggih. Nggih. Oke Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan yang begitu luar biasa yang terkait dengan Madinah. Intinya Bapak Ibu sekalian kita itu mudah-mudahan kita itu bisa untuk bisa berkunjung ke kotanya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya mudah-mudahan ya paling tidak kalau kita nggak sempet paling tidak berangan-angan Bapak Ibu sekalian. Angan-angan. Membayangkan. Itu paling tidak ada sudah keterkaitan iman kita. Berandai-andai. Ya, berandai-andai artinya ada ini motivasi, niat. Kan di dalam di dalam sabda Nabi itu kan niat saja itu sudah mendapatkan pahala. Niat saja sudah dicatat sebagai satu pahala. Walaupun kita belum sempat ataupun tidak sempat untuk berkunjung ke kotanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan. Ya, ada kekhilafan mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat sunat surga